Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 14 Oktober 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan-bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dikutip dari surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 1 ayat 16 sampai 25. Berisi kritikan Paulus di mana mereka sekalipun mengenal Allah, namun mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Maka Paulus mengajak umat memperbaiki diri, mengenal Allah, sekaligus hidup sebagai anak-anak Allah, bermartabat sebagai anak-anak Allah. Sedangkan pada bacaan Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41, kecaman Yesus kepada orang-orang Farisi yang hanya mengamat-amati dan melihat apakah orang melakukan hukum dengan benar atau tidak. Orang Farisi heran ketika Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Dan Yesus menegur, "Hai orang-orang Farisi, kamu membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Maka hendaklah kalian memberikan sedekah agar kalian menjadi bersih." Kecaman, kritikan ini disampaikan Yesus karena orang-orang Farisi hanya melakukan hukum secara kaku dan tidak melihat di balik hukum-hukum itu apa yang mau dikatakan. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dari bacaan yang pertama, pesannya amat sangat jelas. Kalau orang mengenal Allah, hendaknya hidup sebagai anak-anak Allah, semartabat, segambar, serupa dengan Allah. Hendaknya hidup mereka memuliakan Allah, menjadi pujian bagi Allah, mewartakan Allah dengan segala kebaikannya. Kalau mereka mengenal Allah, hendaknya membawa Allah dalam hidup mereka kepada dunia. Mereka diharapkan untuk semakin menyerupai dengan Allah, segambar dengan Allah. Kita juga sebagai anak-anak Allah, pengikut-pengikut Kristus, hendaknya hidup kita mencerminkan kualitas sebagai anak-anak Allah. Maka saya sangat prihatin kalau ada orang misalnya berbuat kejahatan atau ditangkap KPK bernama Kristiani. Ini berarti mereka mengenal Allah dan Yesus Kristus, tapi hidupnya jauh dari martabat sebagai anak-anak dan murid-murid Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita coba melihat selama ini bagaimana dengan diriku yang adalah manusia yang diciptakan segambar
setita dengan Allah dan diangkat menjadi anak-anak Allah lewat Yesus Kristus, apakah hidupku mencerminkan hidup Kristiani, hidup sebagai anak-anak Allah, hidup yang berkenan kepada Allah? Sudahkah aku mencerminkan kualitas sebagai anak-anak Allah? Nanti kita lihat selama ini bagaimana sikapku dalam keluarga, di tengah masyarakat. Apakah sudah mencerminkan ciri dan kualitas sebagai murid-murid Yesus? Dari bacaan Injil, kita diingatkan untuk benar-benar melaksanakan apa yang terpenting, apa yang pokok dan yang terbaik. Hukum dan aturan dibuat agar kita tidak menyimpang dari kehendak Allah. Maka kita mencoba melihat di balik hukum-hukum itu apa yang mau dikatakan, sehingga kita bisa mengerti. Misalnya orang tua kita dahulu mengatakan jangan duduk di bantal, nanti bisulen. Jangan makan di depan pintu, nanti dimakan buto ijo. Dan seterusnya. Apakah benar kalau kita duduk di bantal akan bisulen? Kita lihat di balik itu apa yang mau dikatakan. Jangan duduk di bantal, itu yang tidak sopan. Bantal untuk kepala, maka harus dihormati, diperlakukan dengan baik. Jangan sampai kena pantat dan sebagainya, tidak sopan. Kalau kita makan depan pintu, menghalangi jalan dan juga tidak sopan. Maka hukum itu kita lakukan bukan karena takut, tetapi karena melihat di balik itu ada nilai-nilai yang mau dikatakan. Demikian pula hukum-hukum waktu itu. Mengapa mencuci tangan? Mengapa sahabat tidak boleh bekerja? Mengapa ini, mengapa itu? Di balik itu apa yang mau dikatakan, itulah yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita tidak melakukan hukum dengan kaku. Di balik itu apa yang mau dikatakan. Dan Tuhan telah meringkas hukum-hukum itu dalam 2 perintah. Yang utama adalah cintailah Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran. Yang kedua, cinta sama manusia seperti dirimu sendiri. Maka mari bersama-sama kita lihat semua hukum dalam perspektif kasih, agar akhirnya kita semakin pantas dan layak disebut sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Kau senantiasa mengingatkan kami agar kami bertindak dengan benar dan jujur. Mencintai seperti Engkau mencintai kami. Melaksanakan hukum karena tahu di balik itu apa yang mau dikatakan. Bantu kami agar kami tetap setia pada perintah-perintah-Mu. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, kami semakin dimampukan untuk hidup sesuai dengan anak-anak-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau kuatkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan bantu mengurai.
Yang kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya, agar akhirnya kami semua boleh mengalami cinta kasih-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, tetap saya ajak, saya ingatkan, saya dorong terus memiliki pola hidup yang sehat, agar kalau kita sehat, orang lain sehat, dan kita terbebas dari segala mara bahaya dan segala penyakit yang membuat kita lebih tenang, lebih bebas, dan lebih sukacita. Saya masih mengingatkan, amplop-amplop yang belum dikumpulkan silakan dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan. Bisa juga diberikan kepada saya, bisa juga transfer, dan bukti transfer dimasukkan ke dalam amplop agar bisa direkap. Kita coba bantu para misionaris dengan cara kita, agar akhirnya kita semakin mampu berkontribusi bagi gereja, bagi para misionaris, dan bagi umat pada umumnya. Terima kasih untuk partisipasi panjenengan dalam gereja lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, dan pemberian karya. Dan juga tak lupa pemberian dana yang memperlancar pelayanan gereja. Kita berbenah pelan-pelan dengan suasana yang lebih nyaman. Gereja lebih enak untuk ibadat, penerangan juga baik. Tentu ini berkat partisipasi panjenengan lewat kolekte dan juga lewat pemberian dana secara khusus. Maka terima kasih untuk semuanya itu. Semoga Tuhan berkenan melimpahkan berkat atas panjenengan semua. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati